Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Injil yang akan kita renungkan bersama dari Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30 yang berbunyi demikian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara-saudariku, kita bersyukur karena Yesus adalah gembala baik kita. Namun dalam bacaan Injil ini ada beberapa poin yang menarik untuk kita renungkan berkenaan dengan Yesus sang gembala baik. Dikatakan ketika waktu musim dingin tiba di Yerusalem, di Israel, itu orang-orang Yahudi mulai bertanya-tanya pada Yesus. Mereka mulai itu mengalami kejenuhan dalam hidup, bahkan mengalami kebosanan karena berada di bawah tekanan penguasa penjajah Romawi. Mereka merasa tidak bebas dan merasa sungguh berat tekanan hidup mereka, sehingga kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka seakan-akan memberikan suatu harapan baru. Karena itu mereka bertanya, "Berapa lama lagi kami kau biarkan di dalam kebimbangan? Karena itu, jikalau engkau Mesias, katakanlah dengan terus terang kepada kami." Jadi orang-orang Israel sangat merindukan datangnya sang pembebas, orang yang bisa membebaskan mereka dari tekanan jajahan pemerintahan Romawi. Tidak lain pembebas yang mereka harapkan adalah sang Mesias yang bisa menyelamatkan bangsa mereka, bukan hanya keselamatan kekal, tetapi keselamatan masa kini, keselamatan politis, sosial, dan ekonomi. Itu harapan mereka. Sehingga mereka bertanya, "Kalau engkau Mesias, katakan dengan terus terang." Tetapi Yesus tidak menjawab langsung dalam arti, "Ya, saya Mesias atau bukan." Tetapi dia katakan, "Saya sudah mengatakannya kepadamu, dan pekerjaan-pekerjaanku adalah juga sudah menjawab bahwa saya adalah Mesias. Tetapi kamu tidak pernah percaya, tidak pernah yakin bahwa saya adalah Mesias. Karena memang kamu bukan adalah domba-dombaku. Kamu di luar kandang." Memang kita dengar kemarin Yesus mau menggembalakan semua orang, termasuk domba-domba yang ada di kandang-kandang lain, tapi mereka tidak mau digembalakan. Mereka tidak mau mengikuti Yesus karena mereka tidak kenal Yesus. Karena itu mereka tetap menganggap Yesus sebagai ancaman. Mereka tetap menganggap Yesus sebagai orang-orang yang bisa mengganggu ketentraman, ketenangan bangsa Yahudi, bangsa Israel. Bahkan pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu memprovokasi umatnya, memprovokasi rakyatnya supaya mereka terus-menerus itu melawan Yesus.
puncaknya bahwa mereka sungguh-sungguh dipengaruhi agar mereka mau menangkap dan juga mau itu menuduh Yesus sebagai penghujat Allah. Dan kita melihat Yesus memang itu ditangkap, disiksa, dibunuh, dan disalibkan secara mengerikan. Akibatnya bukan hanya Yesus yang mendapatkan itu siksaan, penolakan, tetapi para murid yang ada di Yerusalem juga diusir dan dianiaya. Itu tampak sekali dalam bacaan yang pertama, kitab Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai 26 dikatakan, banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Jadi setelah Stefanus dihukum mati, seorang diakon dari antara 7 diakon yang ditugaskan untuk melayani jemaat perdana itu dihukum mati. Mulailah penganiayaan yang hebat di Yerusalem, sehingga banyak orang yang itu mulai itu tersebar, menyebar ke berbagai daerah di Siprus, Antioquia, Venesia, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudari, iman akan Yesus tidak pernah bisa itu dihalangi. Kemanapun mereka itu tersebar, kemanapun mereka pergi mencari kehidupan, di sana pula mereka itu mewartakan Kristus, karena mereka mengalami Kristus yang bangkit, Kristus yang mulia, Kristus yang sungguh memberikan kekuatan damai sejahtera kepada mereka. Mereka mewartakan. Nah, kita melihat bahwa ternyata aniaya, derita yang dialami oleh jemaat perdana, gereja perdana itu membuahkan rahmat terselubung, bagaikan blessing in disguise. Iya, blessing in disguise. Mengapa? Karena ternyata bukannya umat semakin takut, bukannya umat semakin berkurang, tetapi umat yang percaya kepada Yesus semakin percaya, semakin bertambah, semakin banyak dan melimpah. Nah, saudara-saudari, kita bisa membayangkan bahwa ternyata ketika gereja mengalami tekanan, ketika gereja mengalami berbagai macam hambatan, aniaya, persekusi, itu tidak hanya bahwa gereja itu menderita, tetapi justru gereja semakin dimurnikan imannya, bagaikan logam murni, emas murni yang selalu diuji kemurniannya dalam dapur bara, dapur api yang sangat panas. Begitu juga iman gereja, iman kita itu akan semakin teruji, akan semakin dewasa, akan semakin tumbuh kuat dan kokoh ketika kita mengalami banyak tantangan. Maka saudara-saudari, salib yang adalah bagian hidup kita, identitas orang Katolik, identitas orang Kristen, itu bukanlah derita semata, tetapi rahmat yang Tuhan limpahkan, curahkan bagi kita. Maka pertanyaan bagi kita semua, apakah kita juga pernah mengalami kesulitan, hambatan, tekanan dalam beriman? Kedua, apakah kita sadar bahwa salib bukan sekedar derita melulu, tetapi rahmat berlimpah? Dan yang ketiga, apakah kita selalu bisa bersyukur karena beriman kepada Yesus, Sang Gembala baik kita? Mari kita renungkan bersama dan kita resapkan sabda Tuhan ini yang baru saja kita dengarkan. Semoga kita teguh dalam iman kepercayaan kita. Kita berdoa, Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami berjuang dalam tekanan, dalam kesulitan, terlebih lagi dalam masa pandemi virus corona seperti saat ini. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau memberikan peneguhan kepada kami, sehingga banyak hal yang boleh kami alami secara baru, sehingga cara hidup kami juga kebiasaan kami sudah mulai berubah kepada lebih praktis, lebih ekonomis, dan juga lebih efektif. Semoga kami juga semakin mampu berkomunikasi sama lain dengan menggunakan saran-saran komunikasi, dan juga semakin mengembangkan iman kami di dalam segala macam keterbatasan, di dalam segala macam tekanan dan derita atau juga musibah yang terus-menerus menimpa umat manusia saat ini. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi dunia kami ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya bagi saudaraku sekalian, dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjuang, sehat selalu. Tuhan memberkati Anda sekalian dan keluarga. Amin.